Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, Ibu Guru kurang dengar. Sekali lagi Ibu Guru mau tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, minggu ini kita masih mengadakan ibadah secara online. Tapi walaupun begitu, Ibu Guru harap kita tetap bersuka cita. Dan adik-adik, nanti kalau ibadah mulai, harap tetap hormat di hadapannya Tuhan ya. Jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang cerita, apalagi teriak-teriak. Jadi nanti kalau kita menyanyi dengan sukacita. Kalau kita dengar firman dengan baik. Oh iya, adik-adik, apakah Alkitabnya sudah disediakan? Sudah? Kalau begitu, apakah persembahannya sudah disediakan? Sudah juga. Kalau begitu kita sudah siap untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdiri, kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Cuit-cuit dudidu dam-dam. Cuit-cuit dudidu dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit dudidu dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Ya, sekali lagi. Cuit-cuit dudidu dam-dam. Shalalala. Cuit-cuit dudidu dam-dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Kita akan masuk dalam votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam kuasa Tuhan. Salam dari Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sudah berminggu-minggu ya kita mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Namun Tuhan menolong mereka dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Hayo. Ya, betul sekali. Bangsa Israel menerima manna dari Tuhan. Manna itu adalah roti yang turun langsung dari surga untuk orang Israel. Jadi mereka tidak kelaparan lagi. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Sewaktu mereka haus, mereka diberi minum. Sewaktu mereka lapar, mereka diberi makan. Seperti Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, Tuhan juga selalu menyertai kita sebagai anak-anaknya karena Tuhan mengasihi kita. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita berdiri, kita nyanyikan pujian Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku.
Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan melakukan banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Ya adik-adik, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Ulangan pasal 20 ayat 4 yang berbunyi, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Ya, setelah kita mendengarkan berita anugerah, marilah kita bersama-sama lagi mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 18 berbunyi, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi berita anugerah, petunjuk hidup baru ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur bersama-sama. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Mazmur terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-13 ayat 6 berbunyi, kita baca secara bersama-sama ya adik-adik. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Ya adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati dan kita untuk mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta. Nah sebelum itu kita nyanyikan dulu satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah.
Halo adik-adik yang kekasih, selamat berjumpa di dalam kuasa Tuhan Yesus. Selamat pagi semua, sehingga semua kalian sehat-sehat semua. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Nah, dalam doa ini semua ikuti kakak ya. Ya, semua ikuti kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari yang Engkau kuduskan bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja di Jemaat Pare-Pare. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang tersayang, senang sekali kakak bertemu dengan kalian. Nah, kakak mau tanya dulu ya, siapa yang pernah melihat orang berperang? Siapa? Oh, di mana? Di pasar, di jalan. Wah, di televisi. Pasti biasa nonton ya. Boleh nonton, tapi jangan lupa belajar dan berdoa. Dan apa yang biasa orang pakai kalau berperang? Ada yang tahu? Iya, senapan. Apa lagi? Pistol. Baju anti peluru. Pedang. Bambu runcing. Banyak sekali ya. Nah, bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh siapa? Ya, pasti tahu ya, karena sudah beberapa minggu kita bercerita tentang keluaran bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, dalam perjalanannya mereka selalu berpindah-pindah dan selalu berkemah di tempat yang berbeda. Suatu saat dia singgah dan berkemah di sebuah tempat yang namanya Rapidim. Ternyata waktu di Rapidim mereka ingin sekali meminum air. Musa, berikanlah air kepada kami. Tapi ternyata di Rapidim itu tidak ada air. Lalu Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu mengomel kepada aku? Mengapa kamu marah-marah? Tapi mereka terus marah-marah kepada Musa. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Siapa yang tahu? Ya, Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dan memberi petunjuk kepada Musa. Tuhan mengatakan
kepada Musa, Musa, berjalanlah engkau di depan bangsa itu, dan juga ditemani oleh beberapa tua-tua Israel. Tetapi jangan kamu lupa bahwa tongkat yang aku sudah berikan kepadamu waktu engkau juga pakai untuk memukul sungai Nil. Dan aku akan berdiri di Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Dan engkau harus memukul batu itu, dan dari dalamnya air akan keluar. Wah, betul sekali. Ternyata air itu keluar. Maka bangsa Israel minum dari air itu. Lalu tempat itu diberi nama Masa dan Meriba. Ya, artinya karena bangsa Israel sudah mengomel, sudah marah-marah, dan mencobai Tuhan, bahwa apakah ada Tuhan di antara kita. Nah, adik-adik, sementara mereka di Rapidim, datanglah sekelompok orang, yaitu orang Amalek. Nah, orang Amalek ini siapa yang tahu? Ya, orang Amalek ini adalah sebuah suku pengembara. Pengembara itu selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, orang Amalek ini adalah orang yang kejam, orang yang suka merampok dan suka mencuri barang-barang orang lain, bahkan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang dianggap musuhnya. Tetapi Musa dan orang Israel tidak takut. Lalu Musa berkata kepada Yosua, "Yosua, siap Musa. Silakan pilih beberapa orang dari orang Israel dan pimpinlah mereka untuk melawan orang Amalek. Dan aku akan naik ke atas bukit. Aku akan membawa tongkat ini yang sudah diberikan Tuhan kepadaku. Dan aku akan ditemani Harun dan Hur." Nah, adik-adik, sementara orang Israel berperang melawan orang Amalek, Musa yang ada di bukit itu mengangkat tongkat dan juga mengangkat tangannya. Dan dia juga tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika Musa mengangkat tongkat dan tangannya, maka sangat kuatlah orang Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka orang Israel lemah dan bisa dikalahkan, tidak kuat. Nah, adik-adik, karena peperangan itu berlangsung cukup lama, mulai dari pagi, dan Musa sudah sangat capek sekali, lemas. Badannya lemas, tangannya sudah capek. Lalu
mereka mengambil batu dan meletakkan di bawah di mana Musa duduk. Dan kedua tangannya tetap diangkat, dibantu oleh Harun dan Hur. Nah, kedua orang ini, Harun dan Hur, menopang tangan Musa supaya orang Israel tetap kuat. Jadi tangan Musa ditopang satu dengan yang lain, sehingga tangan Musa tetap berada di atas, tetap terangkat, dan orang Israel semakin kuat. Dan akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Ya, orang Israel menang. Hore, kita menang. Orang Israel menang karena pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan lagi kembali berfirman kepada Musa. Musa, tuliskanlah semua ini di dalam sebuah kitab. Dan ingatkanlah Yosua bahwa akulah yang mengalahkan orang Amalek. Lalu sebagai tanda kemenangan itu, adik-adik, Musa mendirikan sebuah mezbah di situ, lalu dia menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Apa? Tuhanlah panji-panjiku, atau Tuhanlah benderaku, Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pelindungku, Tuhanlah juru selamatku. Nah, adik-adik yang tersayang, Tuhan Yesus juga selalu menolong kita, selalu memberkati kita, dan dia juga tetap mengaruniakan yang terbaik bagi kita, sehingga kita tetap sehat, kuat, belajar, bermain, berdoa, dan melakukan semua yang baik. Tetapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak ingin kita marah-marah atau mengomel. Nah, siapa yang biasa marah-marah di rumah? Banyak ya, lihat kiri kanan, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada tante, om, juga mungkin ada teman-teman yang lain. Nah, baguskah itu marah-marah? Tidak. Nah, kalau begitu, apa yang diinginkan oleh Tuhan, adik-adik? Nah, Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersabar. Tuhan menginginkan kita tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut kalau misalnya ada kebutuhan kita yang tidak dipenuhi oleh orang tua. Juga Tuhan Yesus menginginkan supaya kita rajin berdoa, rajin belajar, sambil bermain, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, silakan ambil dan buka Alkitabnya. Ya, kita buka Alkitab ya. Buka Alkitabnya dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16. Nah,
Kita baca ayat yang ke-14 sampai 16 ya. Kita baca ayat 14 sampai 16. Kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, judul cerita kita ialah mengalahkan orang Amalek. Mengalahkan orang Amalek. Demikianlah cerita Alkitab, dan setelah ibadah sekolah minggu nanti silakan membaca semua bacaan kita dari ayat 1 sampai 16. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Yang kekasih, Tuhan Yesus sudah mengajar kita sekalian untuk berdoa, dan doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat sempurna. Karena itu kita berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dari Bapak Pendeta. Nah, tadi di cerita firman Tuhan, bangsa Israel tidak dikalahkan oleh orang Amalek karena Tuhan yang memimpin mereka. Nah, kita nyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa
adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nats persembahan yang terdapat di dalam Mazmur 20 ayat 4 yang berkata bahwa kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mari kita menyanyi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulangi sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, kita kembali berdoa ya. Kembali berdoa, doa cepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dan sayang kepada kami sebagai anak-anak sekolah Minggu Tuhan. Baik kami yang saat ini ada di rumah, juga Bapak, Ibu guru atau kakak-kakak kami yang selalu setia mendampingi dan melayani Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu Engkau sudah perdengarkan bagi kami. Berkati kami melalui firman-Mu, sehingga dari dalamnya kami boleh kuat, kami boleh tetap bertumbuh di dalam anugerah Tuhan dan selalu dimenangkan di dalam kehidupan kami, karena Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk semua teman-teman kami yang ada di dalam kesakitan, Tuhan sembuhkan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, ayah ibu kami, dan semua orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, kakek, nenek, opa, oma, tante, om, kakak dan adik, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan peliharakan kami semua. Berkati kami Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kami untuk tetap dalam kehidupan memuliakan nama-Mu. Sehingga walaupun saat ini Tuhan kami masih berada di rumah untuk beribadah secara bersama-sama, kami berharap ke depan karena situasi yang Tuhan sendiri anugerahkan lebih baik dan kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus kembali. Bapa di sorga, arahkanlah hidup kami selanjutnya dan terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita memuji Tuhan, kita menyanyi kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Baik, adik-adik sekolah minggu yang kekasih,
lanjutkanlah kehidupan kamu dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus akan memelihara kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.